Yang pertama yaitu radiasi sinar matahari. Radiasi yaitu suatu proses pemindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa adanya media perantara. Radiasi matahari adalah untuk mengetahui energi radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer yang jatuh pada suatu bidang persatuan luas dalam satu waktu. Yang pertama yaitu jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Panjang hari, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap oleh gas-gas debu dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Unsur cuaca dan iklim selanjutnya yaitu durasi penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Lamanya penyinaran matahari adalah durasi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dalam satu hari. Lama penyinaran matahari memantulkan besarnya radiasi matahari yang sampai ke bumi. Dampaknya yaitu naiknya suhu udara, meningkatnya penguapan, dan turunnya tekanan udara. Yang selanjutnya yaitu suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pengukuran suhu udara dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Rata-rata suhu bumi berkisar 150 derajat Celcius pada permukaan air laut, tetapi bervariasi menurut letak lintang, ketinggian, musim, dan waktu pada setiap harinya. Alat untuk mengukur suhu udara disebut termometer. Faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap variasi suhu adalah 1. Durasi penyinaran matahari, 2. Sudut datang sinar matahari, 3. Relief permukaan bumi, dan 4. Banyak sedikitnya awan. Kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Akibatnya, kelembaban relatif udara tertinggi terjadi pada saat fajar hari, ketika suhu pada saat itu terendah. Adapun kelembaban relatif terendah terjadi pada saat tengah hari, ketika saat suhu udara tertinggi. Kelembaban udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak atau kelembaban absolut, kelembaban nisbi atau kelembaban relatif. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Molekul-molekul yang menempati angkasa dapat dimampat dalam volume ruang yang lebih kecil. Udara yang dimampat memiliki tekanan udara yang lebih besar. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tekanan udara tinggi, tekanan udara rendah, dan tekanan di permukaan laut. Penguapan adalah proses perubahan air dari cair ke gas. Evaporasi adalah penguapan kehilangan air dari permukaan bumi. Transpirasi adalah penguapan dari tanaman. Evapotranspirasi adalah kehilangan air atau penguapan dari permukaan bumi dan dari tanaman. Masuknya uap air ke atmosfer sebagai dari siklus hidrologi. Faktor laju penguapan adalah suhu udara, kecepatan angin, dan sinar matahari. Penutupan awan. Awan adalah kumpulan partikel atau titik-titik air yang tampak di atmosfer. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Angin diberi nama sesuai dengan arah angin datang. Misalnya, angin utara adalah angin yang datang dari utara. Pengukuran angin meliputi arah dan kecepatan. Alat untuk mengukur adalah anemometer. Kecepatan angin tergantung oleh beberapa hal, yaitu perbedaan tekanan udara, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuhan, tinggi permukaan tanah. Presipitasi adalah jatuhan hidrometer atau presipitasi yang sampai ke bumi dalam bentuk cair, salju, es, atau maupun dalam bentuk padat.